Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Setelah kita menunaikan sholat maghrib, kemudian kita membaca surat Al-Kahfi, karena ini sudah masuk hari Jumat, ya. Kemudian Ahilman ingin menyapa teman-teman semua sambil menunggu datangnya waktu azan Isya. Mudah-mudahan teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat. Ahilman juga mendoakan yang sedang sakit, semoga Allah berikan kesembuhan, dan yang sedang sulit, semoga Allah berikan kemudahan. Di malam hari ini ada satu ayat yang ingin coba Ahilman sampaikan kepada teman-teman semua. Dan ayat ini bagus sekali agar kita bisa merenung gitu ya, bermuhasabah tentang apapun yang datang dalam kehidupan kita. Ayatnya ada di surat An-Nisa, ya. Ayatnya Ahilman lupa gitu, tapi kira-kira begini kalimatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Kata Allah, dan apapun yang menimpa kamu sekalian yang berupa kebahagiaan atau kebaikan, maka itu semua datangnya dari Allah. Dan apapun yang menimpa kamu sekalian yang itu berupa kesedihan atau keburukan, famin nafsik, maka itu semua datangnya dari kamu sekalian. Ini menarik teman-teman sekalian. Allah di dalam ayat ini memberikan satu keterangan kepada kita. Kalau ada di antara kita yang mendapatkan sesuatu dalam hidupnya, baik itu kebaikan ataupun keburukan, baik itu kebahagiaan ataupun kesedihan, maka kita harus bisa menelaah apa yang datang dalam kehidupan itu datangnya dari siapa dan karena apa gitu. Misalnya begini, ketika kita mendapatkan kebahagiaan atau mendapatkan kebaikan, kebanyakan di antara kita seringkali mengucapkan bahwa kebaikan itu hasil usaha ikhtiar kita semata-mata gitu. Padahal di ayat ini Allah sampaikan, kalau kita mendapatkan kebahagiaan, kalau kita mendapatkan kebaikan, sesungguhnya kebaikan itu bukan semata-mata karena hasil ikhtiar kita. Ikhtiar kita barangkali hanya sedikit gitu. Usaha kita hanya sedikit. Sungguh sebenarnya yang paling banyak berperan untuk kebaikan yang datang dalam kehidupan kita itu adalah karena Allah mengizinkan saja semua itu terjadi pada kehidupan kita. Misal karir, teman-teman yang bekerja mendapatkan karir yang meningkat, itu bukan semata-mata karena kecerdasan kita, kepintaran kita, tapi sungguh Allah memainkan perannya untuk memberikan yang baik dalam kehidupan kita. Kita bisnis, kita dagang. Nah, bisnis dagang itu kemudian kita mendapatkan untung, bukan semata-mata karena pinternya kita berdagang, bukan. Tapi sungguh yang paling banyak berperan karena Allah lah yang menguatkan perannya untuk memberikan keuntungan dari dagang kita. Jadi bahasa mudahnya kira-kira begini. Ahilman ingin mengajarkan kepada teman-teman, kalau teman-teman mendapatkan sesuatu yang baik-baik, sesuatu yang membahagiakan, sesuatu yang menyenangkan, maka pasti yakini itu semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sungguh Allah lah yang memberikan peran pentingnya kepada kita, sehingga Allah berikan kebaikan itu. Nah, tetapi sebaliknya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang buruk, kalau kita mendapatkan sesuatu yang menyedihkan gitu ya. Misal sekarang kita sedang diuji gitu ya. Ada sebagian di antara teman-teman yang barangkali mohon maaf, ada yang sedang sulit pekerjaannya. Ada yang karena pandemi ini dirumahkan atau di PHK gitu ya. Ada yang sedang bisnis kemudian kehilangan klien atau berkurang omsetnya. Atau juga mungkin ada yang malam ini sedang sakit gitu. Maka ketahuilah, semua yang buruk-buruk dalam kehidupan kita, itu semua akibat diri kita. Itu semua akibat ulah kita. Itu semua akibat perilaku kita. Makanya, di antara tanda Allah mencintai seorang hamba itu, maka Allah akan hadirkan ujian, kesulitan, kesedihan, yang harapannya adalah semakin dia paham gitu ya, kondisinya makin sulit, maka seharusnya dia semakin mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, Ahilman sampaikan, lebih baik kita berada di tengah keterbatasan tetapi bisa dekat dan taat kepada Allah, daripada kita diberikan keberlimpahan tapi dengan keberlimpahan itu tidak membuat kita bisa semakin dekat dengan Allah. Makanya nanti dalam hidup ini ada dua istilah teman-teman sekalian. Ada yang disebut dengan nikmat, ada yang disebut dengan istidraj. Ya, ada yang disebut dengan nikmat, ada yang disebut dengan istidraj. Ahilman, apa bedanya antara nikmat dengan istidraj? Nikmat itu sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang karena sesuatu itulah membuat kita semakin mendekat taat kepada Allah. Itu nikmat. Teman-teman, dulu belum punya rumah, misalnya ngekos, ngontrak gitu. Kemudian Allah berikan kesempatan rezeki untuk punya rumah. Nah, dengan punya rumah itu membuat kita bisa memperbaiki diri untuk semakin mendekat kepada Allah, maka rumah itu menjadi nikmat. Kita punya kendaraan. Dengan kendaraan itu kita bisa semakin rajin untuk memperbaiki diri kita, mendekatkan diri kita kepada Allah dengan kendaraan itu. Maka kendaraan itu adalah nikmat. Kita diberikan kesehatan. Kesehatan kita kemudian dijadikan sebagai waktu untuk serius mendekat kepada Allah. Maka kesehatan itu menjadi sehat afiat ya. Karena sehat itu kan ada dua teman-teman. Ada yang disebut dengan sehat afiat, ada yang disebut dengan sehat sayyiat. Apa bedanya? Sehat afiat itu tubuhnya sehat sempurna. Dia punya mata gitu ya. Dia matanya bisa melihat, yes. Karena dia sehat afiat, maka yang dilihat oleh matanya sesuatu yang baik-baik. Dia punya lisan. Lisannya bisa bicara. Karena sehat afiat, maka setiap yang keluar di lisannya adalah perkataan yang baik-baik. Dia punya telinga. Dengan telinganya dia bisa mendengar, ya. Tapi karena sehat afiat, maka yang didengarkan adalah yang baik-baik. Dia punya tangan. Dengan tangannya kemudian dia meraba, menyentuh, mengambil. Karena sehat afiat, maka tangannya hanya meraba, menyentuh yang halal saja. Beda dengan sehat sayyiat. Tubuhnya sempurna. Matanya bisa melihat, tapi sayang melihatnya yang haram. Bibirnya bisa bicara, berkata, tapi perkataan yang keluar hanyalah yang buruk-buruk saja. Dusta, bohong, fitnah, ghibah. Mulutnya ada, iya, tapi sayyiat. Tangannya sempurna dua, tapi tangannya tidak pernah berhenti untuk dipegang, memegang sesuatu yang buruk-buruk, bahkan yang haram dalam kehidupannya. Nah, jadi nikmat itu sesuatu yang Allah berikan dalam kehidupan kita, yang dengan nikmat, dengan semua itu membuat kita semakin dekat dengan Allah. Nah, hadhihi ni'mah, itu nikmat. Tapi ada yang kedua namanya istidraj. Istidraj itu artinya sesuatu yang seakan-akan membahagiakan dalam kehidupan kita. Tetapi dengan kondisi yang membahagiakan itu malah semakin jauh kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati, itu istidraj.
Kita diberikan keberlimpahan, kita diberikan harta, kita diberikan kemudahan dalam urusan rezeki misalnya ya. Berdagangnya mudah, karirnya mulus gitu ya. Banyak sahabat yang dekat dengannya. Pokoknya hidupnya tuh lancar gitu. Tapi dalam kelancaran dan kemudahan hidupnya itu tidak membuat dia semakin dekat dengan Allah, maka kelancaran dan kemudahan dalam hidupnya itu hanya menjadi istidraj. Laisa ni'mah bal istidraj. Itu bukan nikmah, itu istidraj. Istidraj itu sesuatu yang dibungkus gitu ya. Jebakan yang dibungkus dengan sesuatu yang membahagiakan. Padahal sesuatu yang bisa menjerumuskan dirinya sampai sekonyong-konyong dia tidak bisa bangkit kembali. Maka teman-teman sekalian, dimanapun teman-teman berada hari ini, ketahuilah, tidak ada yang Allah berikan dalam kehidupan kita kecuali semuanya yang terbaik dalam kehidupan kita. Kita butuh sikap untuk selalu husnuzon dengan apa yang Allah hadirkan. Ya, selalu husnuzon dengan apa yang Allah hadirkan. Karena ketahuilah, Allah berfirman dalam hadis kursinya, Ana inda dhonni abdi bi. Sesungguhnya aku sesuai dengan prasangka hambaku. Jadi apa sesungguhnya yang teman-teman rasakan hari ini? Apa yang sesungguhnya teman-teman alami saat ini? Itu adalah buah dari prasangka yang ditanam oleh teman-teman semua. Sehingga mengakibatkan takdir yang barangkali tidak pernah kita inginkan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya. Terutama mungkin yang sering kali kita sesalkan adalah yang buruk-buruk dalam kehidupan kita. Misal ada di antara teman-teman yang sudah berumah tangga, merasa bahwa pasangan yang Allah hadirkan itu kok tidak sesuai ya Ahilman dengan ekspektasi kita gitu. Misal gitu ya. Atau ada di antara teman-teman yang sudah berhubungan lama sekali dengan seseorang. Tapi tidak ada angin, tidak ada hujan. Kemudian teman-teman harus berpisah dengan seseorang yang dicintai itu. Kemudian dia pergi meninggalkan kita. Kita tidak pernah menyangka itu sebelumnya. Tapi itu terjadi dalam kehidupan kita. Pekerjaan yang kita banting tulang, bekerja di sana gitu ya. Seakan-akan tak pernah kenal waktu. Karena saking dedikasi kita yang